Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami umat-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu, serta memahaminya, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, serta menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 20-27 yang berkata demikian. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu Daud masih menjadi seorang gembala kambing dan domba, dia seringkali menggembalakan semua ternak itu sambil memuji dan menyembah Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman Daud bersama dengan Tuhan ketika dia sedang menggembalakan ternak ayahnya. Hal itu diceritakan oleh Daud kepada Saul sebelum Daud maju ke medan perang menghadapi raksasa Goliat. Daud mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia selama menggembalakan ternak itu. Binatang buas seperti singa dan beruang mati di tangan Daud oleh karena Tuhan menyertai Daud. Ketika Maria akan mengandung, malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa anak yang dilahirkan nanti akan dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Maria dan Yusuf telah menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata selama mereka menjadi ayah dan ibu dari Yesus secara manusia di dunia ini. Bukankah Immanuel itu juga nyata dalam hidup kita? Apakah kita masih ingat pengalaman saat kita mendapatkan penyertaan Tuhan? Bahkan jika kita pergi berlibur dengan keluarga kemanapun, saat pergi pulang kita tetap aman dan sehat, itu juga salah satu bukti penyertaan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin tanpa kita sadari, ada hal-hal yang tidak tampak
namun kita diloloskan dari bahaya, bahkan maut. Daud katakan, sekalipun dalam lembah kelam, dirinya tidak takut bahaya, sebab ada tangan Tuhan yang menyertainya. Apakah yang kita khawatirkan dan takutkan di dalam hidup ini? Carilah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan dan ketenangan. Daud juga mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawannya. Mungkin ada orang-orang yang berlaku curang dan tidak adil kepada kita. Maka fokuskanlah hati kita kepada Tuhan, bukan kepada ketidakadilan itu. Carilah Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan setiap hari, sebab Dia hadir ketika kita berdoa dan menyembahnya. Kehadiran Tuhan adalah segalanya dalam hidup ini. Kehadiran Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan tabungan di bank dan keberhasilan kita sekarang ini. Biarlah orang lain mengandalkan kekuatannya, tetapi tidak dengan kita. Sebab hanya Tuhan yang kita andalkan, dan selamanya hanya Tuhan saja yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa indah dan dalamnya kesadaran Daud akan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam Mazmur ini kita melihat peralihan dari seruan minta tolong kepada deklarasi iman dan pujian. Daud yang sebelumnya merasa tertekan dan dalam bahaya, kini mengangkat pujiannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah menutup wajahnya terhadap orang yang berseru dengan tulus. Kita seringkali mengalami fase hidup yang penuh tekanan, seperti dililit kekhawatiran akan masa depan, diserang oleh ketidakadilan orang-orang di sekitar kita, bahkan merasa sendirian dan ditinggalkan dalam penderitaan. Tetapi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap jeritan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah jauh, bahkan di saat kita tidak bisa melihat jalan keluar, tangan Tuhan sudah bekerja di balik layar untuk menyelamatkan, menolong, dan memulihkan kita. Setiap air mata yang jatuh di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan mengindahkan penderitaan umat-Nya dan menjadikannya bagian dari rencana pemulihan yang mulia. Ketika Daud berkata, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku," ini adalah bentuk komitmen iman bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya dinikmati secara pribadi, tetapi juga dibagikan sebagai kesaksian bagi banyak orang. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami Tuhan, tetapi juga untuk membawa kesaksian tentang kuasa, kasih, dan kehadiran Tuhan kepada sesama. Dunia ini membutuhkan terang dan harapan, dan kita dipanggil untuk menjadi pembawa harapan itu melalui kisah hidup kita sendiri. Mungkin ada masa ketika kita merasa tidak berguna, ketika suara kita tidak didengar, ketika keberadaan kita tidak dianggap penting oleh manusia. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dikuatkan oleh cerita kita, oleh kesaksian kita. Siapa yang akan kembali berharap karena kita berani tetap percaya. Dan siapa yang akan kembali mencari Tuhan karena melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan tantangan merampas pujianmu, karena dalam pujian ada kekuatan besar yang mengubah atmosfer hati dan situasi. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepadanya, sebab kekuatan kita tidak cukup untuk mengatasi segala badai kehidupan. Dunia ini akan terus menawarkan rasa aman palsu, yaitu kekayaan, jabatan, koneksi, kekuatan fisik hingga kecerdasan. Tetapi semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Satu-satunya yang kekal dan tidak tergoncangkan adalah hadirat Tuhan yang menyertai umat-Nya. Dalam ayat terakhir dalam ayat renungan kita pada hari ini, Daud berkata bahwa orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, dan orang yang mencari Tuhan
akan memuji-muji Dia. Hati mereka akan hidup untuk selamanya. Ini bukan janji kosong, tetapi janji yang terbukti nyata dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan orang yang merendahkan diri, mencari Tuhan dengan segenap hati, dan menjadikan Tuhan pusat dari seluruh perjalanan hidup. Maka, jangan berhenti mencari Tuhan, jangan berhenti berseru kepadanya, jangan biarkan suara dunia yang penuh kebisingan menenggelamkan nyanyian pujian kita. Teruslah hidup dalam hadirat Tuhan, sebab disitulah kekuatan sejati, penghiburan abadi, dan damai yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menjauh dari kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan di saat kami merasa sendiri, Engkau tetap hadir. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang hina kesengsaraan kami, melainkan Engkau mendengar dan bertindak atas seruan hati kami. Ajar kami untuk tetap mencari Engkau dalam segala musim hidup, baik saat susah maupun senang. Jangan biarkan hati kami terikat pada kekuatan manusia, tetapi tuntunlah kami untuk terus bergantung kepadamu. Jadikan kami pribadi yang hidup dalam pujian dan kesaksian, agar dunia melihat bahwa Engkaulah satu-satunya harapan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, terus menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami Tuhan, untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu Tuhan, dan biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit,
orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.